marilah kita mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Cilacap, serta yang terhormat seluruh Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang terhormat, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak kepada acara yang kedua, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Cilacap. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Menteri Iwan selaku Ketua KKG Tugus Dr. Sutong, yang terhormati Koordinator Pak Elon Ketua KKG Tugus 3 yang kami hormati, Bapak serta Ibu yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, ucapan yang patut kami sampaikan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di SDN 2 Cilacap untuk bersama-sama mengikuti aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif dari rekan kita CGP Ibu Meli Desirwati SPD. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami selaku kepala sekolah di sini, di mana sekolah kami memiliki calon guru penggerak. Dan hal ini tentu dari akibat adanya guru penggerak bisa berdampak positif, mobil khusus untuk rekan-rekan di SDN 2 Cilacap. Karena di sini tentu banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil, bisa kita petik bersama. Karena melihat dari judulnya saja ini sudah positif ya, dan mudah-mudahan berdampak positif juga buat kita semua. Kemudian dalam kesempatan ini kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Elon selaku Ketua KKG Tugus 3 yang telah bersama-sama hadir membersamai Ibu Meli. Mohon kiranya
Pak Elon selaku Ketua KKG dan Pak Patri Koordinator KKG untuk bersama-sama mengawal, membantu pelaksanaan. Selamat datang Ibu Yaya, Bapak Presiden Ketua Karangpamu. Mohon bantuan kiranya barangkali Ibu Meli, ya, guru kami dari Cilacap, memerlukan bantuan terkait teknis pelaksanaan ataupun kendala, mohon untuk dibantu agar pelaksananya bisa lebih mudah. Tentu dalam hal ini sasaran dari pelaksanaan diseminasi budaya positif ini tidak hanya kepada guru, tetapi nanti sasaran utamanya nanti diarahkan kepada peserta didik kita. Karena dalam Laksomonium Bloom itu kan ada 3 aspek keberhasilan sebuah pembelajaran, yaitu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 3 hal ini yang harus betul-betul berjalan seimbang agar keberhasilan pembelajaran di kelas, di sekolah ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak serta Ibu yang kami hormati, yang berikutnya kami sampaikan permohonan maaf. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari sekolah yang lain, dari SD Kaso, SD Karangpamu, dan yang lainnya, apabila selama melaksanakan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi penerimaan, tempat, ataupun dari pelayanan kami di sini. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih ke Ibu Meli yang telah ikut memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya pendidikan kita dari Kecamatan Keramat Meriam bisa seiring sejalan dengan program kabupaten mewujudkan Kuningan sebagai kabupaten pendidikan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Sekolah SDN 2 Cilacap yang telah memberikan sambutannya. Acara yang ketiga masih dalam rangkaian sambutan, yakni dari Bapak Ketua Gugus Dr. Sutomo kepada Bapak Iwan Ibnu Haidin, MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa yudhhiruhu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Pembukaan mengikuti yang tadi Pak Menteri Cilacap, yang saya hormati Pak Menteri SD 2 Cilacap selaku tuan rumah, dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah di 1 Karangpamu, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati dan banggakan Ketua KKG beserta jajaran pengurus. Kemudian yang saya hormati dan banggakan para peserta destinasi pagi ini. Wabil khusus yang saya banggakan Ibu CGP, Ibu Meli, ya. Insya Allah sukses. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dulu selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Meli yang sudah menyelesaikan tahapan-tahapan, ya, sehingga akhirnya sampai ke hasil nyata menurut 1.4 dan melaksanakan diseminasi. Tentunya ini sangat bermanfaat khususnya bagi sekolah yang Ibu Meli sekarang mengabdi. Kemudian umumnya juga bagi kami, baik kami sekolah yang hari ini ikut, mudah-mudahan bisa terimbas ilmunya. Dan insya Allah Pak Menteri Cilacap 2, saya sudah merasakan Pak bagaimana gerak langkah dari para GP. Alhamdulillah Cilacap ada 3, kemudian Cikaso sudah 2, pengalaman luar biasa.
Mudah-mudahan nanti Bu Meli juga bisa insya Allah lah mengamalkan ilmunya, kemudian bisa mendorong juga Bapak Ibu sekolah, terutama sekolah gitu ya, untuk lebih melakukan akselerasi atau percepatan, karena percepatan di bidang pengetahuan tentang hal-hal yang dipelajari JDP khusus karena di sini bergerak ya, jadi menggerakkan sekolah sudah dirasakan, mudah-mudahan ini insya Allah sangat bermanfaat. Selanjutnya barangkali Bu Meli dan yang lainnya lah, jangan sungkan-sungkan nanti kalau ada kegiatan meskipun itu bersifat pribadi, kalau melibatkan gugus kemudian KKG silakan, karena sudah ada wadah KKG atau KKG ya, khususnya di Dr. Sutomo. Mudah-mudahan sedikit dua dikit kita bisa membantu gitu ya, hal-hal teknis atau non teknis ya Pak Ketua KKG. Dari awal mohon untuk diakomodir guru-guru yang punya inisiatif atau punya tugas untuk menyampaikan, sehingga kita ada wadah di KKG, sehingga KKG-nya itu juga yang diharapkan itu yang mengaktifkan KKG, narasumber dan sebagainya itu dari sekolah gitu ya, tidak dari yang lain gitu. Apalagi sekarang alhamdulillah ada praktek baik, siapapun sekalipun untuk membuat karya tulis perlu itu kan, perlu juga dokumentasi atau perlu hal-hal yang berkaitan dengan menghadirkan para bapak ibu guru, silakan untuk hal ini. Jadi silakan ya bapak ibu guru sekalian yang ada di gugus Dr. Sutomo khususnya untuk berkoordinasi dengan KKG, dengan gugus ya, supaya kegiatannya insya Allah bisa dibantu lah tadi sedikit, dua dikit malah insya Allah oleh KKG secara teknis, oleh masalah finansial supaya itu insya Allah ya Ibu Bendahara ya untuk kegiatan ini, sehingga tidak terlalu berat nanti ya untuk orang yang punya inisiator, orang yang punya ilmu memberikan, malah harus mengeluarkan hal-hal yang di luar itu. Insya Allah ya ke depan ya Bu, semuanya juga nanti Bapak juga kalau misalnya inisiasi keperluan mengumpulkan guru-guru, silakan berkoordinasi dengan khususnya dengan KKG biar nanti berjalan kerjasama atau koordinasi. Itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih inisiasinya hari ini, apresiasi luar biasa kepada Bu Meli, khususnya kepada Pak Menteri dan tuan rumah di sini Cilacap melaksanakan ini. Insya juga nanti Bu Yati ya hari Kamis barangkali juga akan diseminasi. Insya Allah semua kegiatan yang ibu-ibu hari ini laksanakan berjalan dengan lancar sehingga CGP cepat jadi GP. C-nya sudah hilang dari guru penggerak. Bismillah. Terima kasih sekali lagi, selamat. Bila demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Gugus Dr. Sutomo yang telah memberikan sambutan acara yang tepat, yakni acara inti pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita kepada yang terhormat Ibu Meli Desilawati SPDI. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari izin kita akan melukis kaki pas sholat. Alhamdulillah puji dan syukur Ibu selamat datang. Punten satu acara abi kirang persiapan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Robi berkat rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Kebetulan saya adalah calon penggerak Kabupaten Kuningan yang dimana ditugaskan untuk menyampaikan kembali apa yang saya dapat dalam modul budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan di luar Jelajah dan lingkungan sekitar termasuk di KKG Dr. Sutomo. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Di tengah kesibukannya dapat mengikuti undangan dari saya
mengenai kami dalam acara diseminasi budaya positif. Baik, kali ini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya pada modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu setuju bila ini paradigma sekarang ya, pemikiran Ibu kali ini, apakah setuju nih apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke. Yang kedua adalah pemberian hadiah ini, setuju atau tidak dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak juga. Mungkin ada yang setuju ketika kita memberikan hadiah, misalnya ketika pembagian rapot ya, pembagian rapot nih, kita memberikan hadiah berupa bingkisan sampai juara 1, juara 2, juara 3. Itu setuju tidak kalau itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Setuju ya? Setuju. Kali ini setuju ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Ketika ada siswa bermasalah, makanya ada BK ya sekarang ya. Ketika ada siswa yang bermasalah, kita ini harus bisa memberikan solusi. Setuju? Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju kah? Setuju. Nah, dari 4 pertanyaan awal ini adalah pertanyaan pemantik. Dari 4 pertanyaan awal ini, setelah saya memaparkan apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, semoga bisa nanti ada jawabannya di akhir, gitu ya. Nah, budaya positif itu adalah positif mindset, ya. Budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentunya berpacu pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, sudah sering digaungkan kan? Dari workshop, kemudian dari awal-awal pemberlakuan IKM, ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif, mandiri dan benar kritis. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan Ibu dan Bapak yang hadir di sini bisa nanti mengalami perjalanan merubah paradigma yang lama. Paradigma kita yang selama ini kita anggap benar ke dalam paradigma baru. Kenapa ada paradigma baru? Karena pendidikan itu selalu berkembang. Sekarang kita anggap ini benar dan cocok. Tapi mungkin di tahun-tahun yang selanjutnya, di generasi yang sekarang generasi sudah dibagi-bagi ya. Kita generasi milenial. Kalau Ibu pakai kita generasi apa tuh? Generasi Z. Kita dinamakan generasi milenial nih. Ya. Kayak generasi M. Kemudian ada generasi X kan? Generasi kopi. Kemudian setelah kita ada juga yang disebut sekarang digaungkan generasi Z, Gen Z, ya kan? Yang ya kadang-kadang saya juga suka bingung gitu sama generasi Gen Z itu. Kemudian generasi aku ya aku, tapi tidak setiap generasi itu ada ciri-ciri khasnya. Generasi milenial jelas Ibu Rena gitu ya. Katanya generasi yang sangat giat bekerja. Generasi Z, generasi yang apa tuh ininya healing. Selalu ada gantinya. Misalkan sekarang udah bekerja banyak nih, besok aku mau ngopi nih ya enak. Ciri khasnya katanya betul atau tidak itu? Saya kembalikan kepada Gen Z. Tapi luar biasa. Kreativitas Gen Z itu patut diapresiasi ya. Generasi milenial kreatif, tapi tidak sekreatif Gen Z katanya seperti itu. Mudah-mudahan betul ya.
apa ya? Saya bilang, kemudian ada lagi generasi alpha, ya generasi setelah gadget, bingung juga nih gadget dengan generasi alpha, ribu generasi alpha, milenial ribu gadget, hashtag atau gadget. Padahal mereka itu dari generasi ke generasi itu ada apa nih? Ada ciri khasnya, ada kelebihannya. Siapa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah lingkungan dan perkembangan zaman. Makanya dalam pembelajaran kita harus menuntun kodrat murid sesuai dengan zaman ini. Ya. Jadi ketika zaman kita atau zaman ibu kita, ibu mah jadi SMP lupa, tengongkos, kadang kumpul wae supaya artos murah. Ada anak muda itu kita mangkara, ya mangkara. Nah, tapi Ki Hajar Dewantara ini berdasarkan pemikirannya bahwa guru itu seperti petani. Ada dulu kita menganggap bahwa teori tabula rasa. Tabula rasa itu ada tahu apa? Kertas kosong, gelas kosong. Ya, saya juga diajarin dulu gitu waktu kuliah bahwa siswa itu kuliahnya kan zaman dulu. Bahwa siswa itu adalah kertas kosong atau gelas kosong yang kita bisa isi apa saja. Tapi yang relevan dengan perkembangan pembelajaran sekarang dan pendidikan sekarang adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru itu menuntun tumbuhnya siswa seperti petani. Guru itu jadi petani nih, ya. Petani itu kan menanam padi. Menanam padi mungkin gak jadi jagung, mungkin ya. Nah, kalau teori tabula rasa, gelas itu bisa jadi isinya kopi, air putih, terserah yang mengisi. Padahal anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Padi, kodratnya tumbuh sebagai padi. Petani kita sebagai guru hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Kita membersihkan hama-hamanya, ya kan? Disemprot nganggo pestisida, gitu. Ya, kalau dibiarkan padi liar, dibiarkan bagus tidak tumbuhnya. Itulah peran kita sebagai guru. Kita harus menuntun tumbuhnya padi, tumbuhnya perkembangan siswa itu sesuai kodratnya. Jadi rumput-rumputnya dirampas, misalnya dirampas, rumput-rumputnya dibersihkan, dikasih pupuk, tetap itu adalah padi, tidak akan menjadi jagung. Ketika kita menanam jagung, tidak mungkin menjadi padi. Kita ekspektasinya ada sawah ini mah sawah padi. Kita ekspektasinya di mana bawang. Ya enggak kita kudu bawang. Kurang bawang petani nah, kudu itu jadi bawang biasa. Ya, seperti itu. Pembelajaran paradigma baru, perubahan ini membangun budaya positif. Jadi yang didongkrak sekarang adalah budaya positif. Kenapa? Karena menurutnya karakter siswa. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini umumnya. Disiplin itu umumnya bergantung kepada disiplin itu umumnya bergantung kepada yang membuat aturan. Di sekolah yang membuat aturan siapa? Di sekolah yang membuat aturan siapa? Warga sekolah, guru. Iya, biasanya guru kan. Siswa dilibatkan tidak? Tidak. Siswa datang, siswa baru harus pakai seragam. Ibu daftar. Ibu seragamnya iya. Itu aturan. Ya. Nah, biasanya paradigma yang sekarang, disiplin ini berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nih, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya harusnya seperti itu. Untuk mewujudkan profil pembelajaran Pancasila harus seperti itu. Jadi siswa itu harus belajar sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Satu lagi yang tadi sesuai dengan kodratnya. Nah,
yang akan saya paparkan itu berurutan. Pertama, dari disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Nanti kita belajar untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah. Mungkin di sini sudah ada ya beberapa yang sudah membuat keyakinan kelas, atau kesepakatan kelas, atau peraturan kelas. Nah, nanti setelah dari sini mungkin ada yang kurang-kurang, saya ini tidak melaksanakan ini, nanti bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Ini 6 ini adalah konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ke-6 ini kali ini kita akan kupas semua. Dan ini berurutan, ya. Ke-6 ini adalah merupakan konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi tentang paradigma tadi, ya, paradigma yang sebelumnya itu berarti yang baru saja kita alami atau yang sedang kita alami sekarang. Ini adalah paradigma stimulus respon. Pengalaman saya waktu tahun 2020 saya pernah mengikuti atau berkecimpung langsung dalam kegiatan PKP sebagai guru inti di Jakarta waktu itu. Nah, yang digaungkan ini adalah paradigma stimulus respon. Bahkan setiap soal cenah budaya stimulus kayak ada respon seperti itu. Gitu. Itu di dalam pembelajaran di kelas, dalam penyusunan soal pun ada yang namanya PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran dulu. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang ini, maka dikembangkan lagi para pemerhati pendidikan mengembangkan lagi ternyata yang relevan adalah teori kontrol. Kenapa? Karena paradigma stimulus respon, stimulus itu berasal dari luar atau eksternal. Namun teori yang akan kita pelajari hari ini adalah teori kontrol yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Oke, untuk lebih memahami, begini. Saya minta ibu dan bapak berpasangan, dua orang silakan berhadapan dengan temannya yang di samping-samping saja. Kepalkan tangannya. Kita ini permainan cobalah buka. Sudah dapat pasangannya, kepalkan tangannya yang boleh tangannya satu saja, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan cobalah buka yang mengepal tangan satu orang saja, tapi satu tangan saja. Teman yang si B itu silakan kalian Bapak Ibu anggaplah menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Cincin kawin. Duit atas. Terus diikannya cincin kawin. Cincin nikah, maaf toh. Sebagai orang tangga boleh. Cincin nikah, cincin kawin, apapun yang sangat berharga atau kasih Anda, emang di sini digenggam, ya. Nah, teman yang satunya silakan dengan berbagai cara untuk membuka kepala tangan temannya. Kepala tangan si A, ini A, ini B. A mengepalkan tangan dengan menyimpan hal yang sangat berharga di sini. Ya, B silakan boleh dengan memasak, merayu, atau membujuk, atau memberi sokongan, atau tanpa kaset, gelis, buka, boleh dengan nyokong satu bang. Silakan, coba, kebuka nggak? Coba. Ada si A yang mengepalkan tangan, dan di dalam tangannya itu ada, di dalam kepalanya itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga. Nah, B tidak usah mengepalkan tangan. Ya, B-nya itu merayu, memasak, menyogok, silakan supaya ini dilepas. Ini dibuka. Silakan, boleh. Silakan.
Dari kegiatan ini, ibaratkan si B ini yang merayu adalah guru, si A ini adalah siswa. Ya. Ketika si A itu siswa yang mengembangkan tangan, si B itu guru. Ketika guru merayu, memaksa, ada yang membukakan tangan, ada yang tidak membukakan tangan. Coba, itu membuka tangan dan bentuk itu disuruh siapa? Atau keinginan dari siapa? Dari diri sendiri. Nah, itulah yang namanya motivasi internal yang akan kita terapkan nanti ke anak didik kita. Supaya apa? Setiap motivasi akan melakukan sesuatu, anak itu tidak termotivasi hanya dari luar. Karena apa? Motivasi dari luar itu bersifatnya sementara. Motivasi internal itu bersifatnya seumur hidup. Nah, kalau generasi zaman dulu yang sekarang usianya sudah senior gitu ya, ada yang namanya pengalaman hidup. Saya juga alhamdulillah sudah merasakan pengalaman hidup. Sekarang usia sudah 40 tahun. Ya, lama hidup teh. Lama, aku benar-benar banyak banget. Nah, udah berapa tahun perubahan yang mempengaruhi saya itu ketika saya menyadari bahwa itu ketika orang lain bersikap pada saya seperti apa, ternyata itu kontrolnya hanya ada di diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kontrolnya di siapa? Di diri kita sendiri. Nah, orang lain misalnya gini, ketika kita tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan orang lain, contohnya misalnya orang tua kita atau tetangga kita atau atasan kita dimarahi misalnya kan ada yang seperti itu misalnya kita dimarahi atau dimusuhi. Apa yang kita lakukan? Dulu yang saya lakukan adalah nyosok, minta maaf. Saya padahal tidak melakukan kesalahan, dan itu bukan menurut saya, hanya saja saya tidak melaksanakan atau sesuai dengan keinginannya. Yang saya lakukan adalah apa? Merendahkan diri saya itu bagus, merendahkan diri saya itu etika, itu attitude. Tapi di sisi lain saya menyakiti diri saya sendiri. Saya melakukan hal itu karena ingin dinilai baik oleh orang, karena ingin dinilai sip oleh atasan, karena ingin dihormati. Padahal saya menyakiti siapa? Menyakiti diri sendiri. Tapi dengan motivasi internal, ya, ketika kita menyadari itu, kita akan mengetahui itu adalah eksternal, tidak akan berpengaruh kepada saya, tidak akan menjatuhkan motivasi saya. Dulu saya jadi tidak ada waktu kecil. Saya misalkan dicaret gitu ya, dicaret anaknya suka ribut ya, anaknya suka ribut, dicaret. Saya tipe yang kalau dimarahin begini, gak ngelawan, dan itu membuat saya tidak percaya diri. Nah itu akibat-akibat, dan saya menyembuhkan itu lama sampai saya sembuhnya lama. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang saya tidak percaya diri. Lihat orang itu pede, dia pede, seperti itu. Karena apa? Karena treatment dari eksternal itu yang membuat saya percaya diri saya itu rendah. Dan saya menyadari itu lama sekali, sampai baru kemarin gitu menyadari, oh ya udah, mau kiamat masih di musuhan ini, mau kiamat masih di istilahnya dia kamu ya udah nggak apa-apa, dan kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi kontrol diri, motivasi internal itu sangat penting. Jangan sampai anak didik kita memiliki kontrol diri dan motivasi internal itu terlambat seperti saya. Ya. Dari permainan tadi, guru ini kelihatan mau mengontrol siswa. Nah, gini, menurut William Glasser ini ada ilusi
yang terjadi saat ini. Ilusinya apa? Cek urang mah tah bener ya. Padahal mah eta teh itu. Apa? Yang pertama, menurut kita ini bisa mengontrol siswa. Padahal sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol siswa. Jika siswa itu tidak mau, ini harus tidak mau membuka ya, berarti tidak mau membuka. Meskipun disogok tapi itu mau buka. Tapi siapa yang membukanya? Dirinya sendiri. Kadang ada orang tadi layu cenangin jadi buka. Padahal mah siswanya sendiri yang mau buka karena ada uangnya. Gitu. Ngebel wae dieukeun. Tah gini. Siapa yang mau ngebelnya aja? Siswanya. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Siswa itu kadang ada yang nakal ya, ada yang nakal. Contohnya di kita ada nih kasusnya ada satu anak yang tidak mau sholat duha, tidak mau dibujuk upacara, gitu. Nah sebenarnya mereka itu memiliki tujuannya, memiliki tujuan. Jadi ujuk-ujuk malas. Ayah ada salah, hayang naon udah, tapi ayah tujuannya nanti kita bahas, nanti kita temukan setelah pemaparan selanjutnya. Semua penguatan positif menurut kita, nunamina dipuji, siapa belum pujian, ya, butuh pujian, kamu dipuji mereka doyan, gitunya, kita doyan. Anak-anak bagus banget, pintar, soleh, apa bagus, karena dia. Tak ilusi sebenarnya. Di alam ada ilusi sebenarnya. Misalkan bujukan, nasihat positif ini bisa membuat murid ketergantungan. Jadi perlu dipuji baik, lembek ngerjakan. Murid, ya. Bahkan ada yang bilang saya, mah, yuk, gagawan baik, perlu dipuji baik. Karena digawain, ayah begitu. Itu ayahnya. Nah, tapi ilusi. Dan hanya berlaku jangka pendek. Misalnya, anak-anak di kelas dipuji, dikerjakan, besok gak dipuji lagi, bisa jadi gak dikerjakan. Berlakunya itu jangka pendek, jadi bisa tergantung pada orang yang memuji. Kemudian kritik, ilusi yang ketiga yaitu kritik ini membuat orang merasa bersalah, katanya dapat menguatkan karakter kritik. Namun kalau pasang kritik yang itu membangun, malah kayak tadi kita anak itu akan mati percaya dirinya, mempunyai identitas yang gagal. Kemudian ilusi yang keempat adalah orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa tadi. Si B itu jadi gurunya, ya dipaksa. Katanya budaknya kudu dipaksa, kudu sok beris, sok turun. Tapi hanya selama itu saja. Sadar tidak kita? Ketika anak lulus sekolah ini misalnya, anak-anak waktu sekolah sampai SMA, rambutnya selalu cepat. Lulus sekolah rambutnya ada yang gondrong lagi, dan bebas. Nah, itu berarti sementara atau selamanya? Sementara, karena dia tidak mempunyai motivasi internal, ya. Dia dipaksa oleh gurunya untuk rambutnya cepat, gitu. Nah, mengenai teori kontrol ini pengertiannya sendiri adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungannya. Teori ini berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ini sudah dijelaskan tadi ya, kontrol internal dan kontrol eksternal. Teori kontrol ini dipercayai bahwa individu yang merasa punya kontrol internal
merasa punya kontrol internal yang baik akan merasa lebih baik, lebih tenang dalam menghadapi segala situasi. Saya baru menemukan itu tapi tidak tahu teorinya di usia sekarang, Bapak Ibu. Jadi dulu nggak tahu. Nah kita sebagai guru di zaman now, zaman sekarang sudah tahu teorinya. Jadi kalau bisa kita menerapkan teori kontrol ini kepada menanamkan teori kontrol ini kepada anak-anak kita masih SD, masih SMA. Jadi dilatih untuk mempunyai kontrol internal. Nah, paradigma sebelumnya ini tentang stimulus respon. Kita bandingkan. Ada paradigma teori stimulus respon. Ini kebutuhan kita itu sama. Jadi banyak yang beranggapan bahwa mengukur sepatu orang boleh pakai kaki sendiri. Orang misalnya belajar tengah malam, seseorang yang ibu ya kalau belajar ke tengah malam asuh biasa anak itu harus seperti itu. Sama seperti kita kebutuhan ibu ini sekarang anak-anak itu kayak harus mengimitasi apa yang kita lakukan itu pada teori stimulus respon. Tapi pada teori kontrol ini kita harus memahami bahwa kebutuhan orang-orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya ya anak-anak itu punya bakat, punya kodrat masing-masing, punya pemikirannya masing-masing. Pada teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah itu dia. Nah, jadi ketika melihat bahwa menurut kita baik itu ketika belajar tengah malam, karena kita sukanya begitu. Tapi ke anak dia terserah anak, yang kapan? Udah perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori ini perilaku ini memiliki tujuan, begitu. Jadi anak yang tidak misalkan tidak perilaku buruk menurut kita jelek, malas bukan gitu ya. Tapi pada teori kontrol ini maksudnya kenal sih pasti ada tujuan. Nah, dalam teori kontrol ini nanti tidak ada restitusi ya. Jadi ditanya kita melakukan restitusi, nanti ada contoh restitusinya. Kemudian orang pada stimulus respon, orang lain atau lingkungan ini bisa mengontrol saya. Contohnya gini, Pak Yadi menikah dengan orang Jawa misalnya, tinggal di Jawa. 1 tahun 2 tahun biasa bahasa Jawa ngomong. Yes. Nah itu bisa mengontrol saya, contohnya seperti itu. Tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ketika Pak Yadi menikah dengan orang Jawa, tapi nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa. Orang Jawa kan gila-gila teuing, tos bahasa Jawa ya gimana? Kok gila-gila teuing? Tos 3 tahun nikah jalan Jawa, tapi bisa kena bahasa Jawa. Ya aku mau orang. Tapi itu salah Pak Yadi. Itu salah. Tapi ya kayak dia nggak mengerti aja. Ya nggak apa-apa. Begitu kita mengakui itu kalau muridnya seperti itu nggak apa-apa. Tanya alasannya kenapa. Gitu. Nanti setelah tanya alasannya kita beri pilihan, kita beri option gitu. Nah kalau gini kan nanti kamu kan nggak bisa ngobrol dengan tetangga, nggak bisa bergaul. Nah anak kita kan udah mau besar seperti itu misalnya. Kalau kamu nggak bisa bahasa Jawa gini, nanti kan Pak Yadi kan bisa. Oh iya itu manfaatnya ya. Saya belajar bahasa Jawa seperti itu. Nanti Pak Yadi punya kontrol gitu. Ya udah. Saya bilang seperti itu. Kemudian yang 7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita gagal membujuk, ayo, dipaksa. Ada teori lama. Kemudian yang pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru tadi ngobrol. Ada namanya nanti restitusi. Kemudian yang ke-8 adalah model berpikir menangkal. Tadi dirayu, dibuka. Alhamdulillah orang menang, bisa ngebuka.
Tapi pada teori kontrol ini model berpikirnya menang. Tidak ada yang menjadi kalah, tidak ada yang nantinya percaya dirinya berkurang. Begitu. Nah, seperti yang tadi paparkan tentang motivasi perilaku manusia, tentang motivasi internal. Nah, jadi setiap anak itu atau setiap orang itu ketika melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, ada motivasinya. Motivasinya itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh yang tadi saya ceritakan terjadi pada saya sendiri, sing dicarekan, sing dibully kekali, sing batuknya tengah deketan. Nih, misalnya Anda, Bapak Ibu semuanya terlambat masuk ke tempat kerja, ke sekolah. Itu karena apa? Sibuk. Ketika Bapak takut jadi sibuk misalnya. Ketika aku mau pagi-pagi ke sekolah, motivasinya kira-kira yang mana nih? Untuk menghindari hukuman, misalnya pensiun kayak ditegur ke BKD, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dipuji ke bapak-bapak sekolah, masyarakat apa, masyarakat terang, orang datangnya isu-isu di sana, ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi yang benar, atau untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira yang mana? Silakan Bapak menyepan istilah mana? Introspeksi diri sendiri. Ini motivasi perilaku yang mana yang memotivasi kita pada saat ini. Nanti setelah pemaparan yang bagus itu, ternyata motivasi perilaku yang mana? Motivasi yang diharapkan berjalan pada kita dan anak didik kita adalah motivasi internal. Guru berusaha menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik sehingga tumbuh dari dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan kita. Kita tujuannya bermuara di sini. Oke, untuk mendapat pemahaman Bapak Ibu, kita akan paparkan satu-satu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kebaca nggak Bapak Ibu? Enggak. Saya bacakan satu saja ya, karena banyak. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu misalnya terlambat datang ke sekolah, keliling lapangan 5 kali, dan sifatnya dadakan hukuman itu. Kemudian konsekuensi sesuatu yang terjadi. Misalkan kamu nggak pikir, kamu bayar 5.000, ya. Atau misalnya kamu tidak menghafalkan, tidak hafal. Sekarang kan ditagih kan, hafal surat Al-Kafirun misalnya. Besok kamu nambah lagi surat Ad-Duha, seperti itu konsekuensi. Kemudian restitusi itu adalah merupakan pilihan. Contohnya seperti ini. Untuk hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu Bapak apa? Nanti kamu begini, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, ya, kalau kamu tidak mengerjakan ini, nanti kamu harus mengganti dengan ini. Itu konsekuensi. Kalau restitusi ini lebih positif, misalnya memberikan pilihan dengan ngobrol dari hati ke hati, namanya nanti restitusi. Apakah hal-hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Tanya dulu seperti apa.
tanya dulu motivasinya apa, kamu ingin apa, ada nggak sih nanti kalau misalnya kamu melakukan ini kan akibatnya apa, ini ada nggak sih kalau misalnya kamu melakukan sesuatu, ada nggak pilihan yang lain supaya tidak terjadi keributan yang terjadi sekarang. Saya akan berpikir, oh ada ini, saya bisa lebih sabar misalnya. Kalau saya menahan diri, itu nanti tidak akan ada keributan seperti itu misalnya. Nah, ini sudah dijelaskan ya tadi ya. Hukuman ini tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati sebelumnya. Nah, misalnya yang tidak pikir bayar 5.000 misalnya. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi sendiri ini dalam KBBI itu artinya ganti rugi. Dalam pemahaman ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka ini bisa diterima kembali di kelompok mereka. Jadi, namun misalkan melakukan kesalahan, jadi bisa diterima kembali di kelompok mereka. Jadi tidak ada nanti terjadi bullying, perspektif negatif anak itu seperti itu. Nah, coba sekarang saya akan membacakan beberapa kasus. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini ngetiknya kelebihan ya. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya yang linear dengan apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan apa? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Iya, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu sudah memahami perbedaan konsekuensi dan hukuman. Ada juga nih ilusi yang sekarang terjadi. Ternyata kita sering menghukum anak dengan penghargaan. Bagaimana ini? Loh, harus slide berapa ya? Ngantuknya mau asliin dulu aja. Lanjut. Nah, menghukum dengan penghargaan ini maksudnya adalah penghargaan itu ternyata berpengaruh buruk pada anak kita, pada siswa kita. Penghargaan ini dalam jangka pendek itu positif, tapi dalam jangka panjang itu akan malah membuat anak ketergantungan terhadap penghargaan itu, seperti itu. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka anak tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan
hoyong anak eta teh melakukan suatu program ya, suatu kegiatan gitu. Hoyong anak eta teh wudu misalkan dia meuli males diajak sholatnya males dipaksa apa diburukan ke ibunya sok dah kasih dah pinter sok enggak sholat kata keueuh hoyong diburukan jika terus gitu. Jadi hanya jangka pendek, hanya sementara penghargaan itu. Dan ternyata penghargaan ini tidak efektif Bapak Ibu. Penghargaan ini merupakan suatu peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan satu-satu tertentu. Jadi tidak efektif. Kemudian penghargaan ini merusak hubungan dengan siapa? Dengan temannya. Ketika kita memuji anak di hadapan anak-anak yang lain, itu teman yang lain ini akan berkecil hati sehingga anak-anak yang lain itu merasa iri. Ya. Hebat, pintar, keren, nilainya 100 baik, jadi mah. Tuh tinggal Yadi hebat, sok diajar kayak Yadi. Nah, yang lain itu akan ciut, akan merusak, akan punya identitas yang gagal nanti. Percaya dirinya akan berkurang, hebat. Dan pada akhirnya akan menimbulkan rasa iri. Ini pengalaman ya, cerita anak-anak yang kemarin baru lulus ke SMP, sekarang kelas 2 kemarin ya, udah tahun sekarang kelas 2. Ibu, si Iyo mah sombong, berat teh gitu. Padahal dia ke guru, dipakai ke guru. Jadi si kamu pintar, jangan gitunya berat jadi sombong. Padahal berat biasa lain, sombong gitu. Tapi sedikit-sedikit kesombongan itu pasti akan tumbuh. Meskipun sekarang dia belum menyadarinya. Ketika hanya anak itu terus dan dipujinya di hadapan yang lain, anak yang dipuji akan sedikit-sedikit tumbuh rasa sombongnya. Kemudian anak yang tidak dipuji itu akan sedikit-sedikit menghilang rasa bangganya. Dan ada muncul iri dan tidak suka kepada anak yang dipuji. Akhirnya ada si tahu yang disuruhnya, si tahu yang pintarnya, si orang macam cewek dia orang aktif, seperti itu. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan dan menurunkan kreativitas. Karena bisa saja anak-anak yang selalu dipuji itu akan merasa terlena karena saya sudah pintar, sampai dipuji kayak jika si kecil dan kurang, ibaratnya seperti itu. Kemudian penghargaan ini menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Ketika kita sudah berekspektasi tinggi, berarti menang yuk, tapi maka anak itu bisa saja merasa jauh, bahkan langsung nangis ya. Dulu kan di sini juga ada yang seperti itu, telur besar juri. Padahal itu tidak apa-apa. Ini kan bagian dari proses. Akhirnya kita harus menasehati dengan menanamkan kontrol diri. Ya, kita belajar menanamkan kontrol diri pada setiap murid. Itu anak-anak akan nanti tumbuh kontrol diri, tercipta kontrol diri sehingga apapun yang terjadi anak-anak akan lebih tenang dalam menghadapi setiap masalah. Setelah hukuman dan penghargaan, nah ini keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Selama ini yang digaungkan adalah peraturan kelas, tata tertib sekolah, seperti itu kan? Nah, kenapa kok keyakinan yang lebih baik bukan peraturan? Balik-balik, Bapak Ibu balik-balik. Ngantuk? Lanjut? Soal ini ngantuk, orang ice cream lah, kayak wajahnya. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah sih, dulu mah jadi kalau masuk sekolah kan ayatnya peraturan, udah bagi-bagi peraturan, kudu pakai seragam, ya harus datang jam 7, ya kan? Sekarang kok yang lebih efektif itu dirasa adalah keyakinan. Kenapa? Pertanyaan seperti ini. Contoh, ketika Bapak Ibu
keluar naik sepeda motor. Bapak Ibu pakai naik sepeda motornya misalnya jauh ya, jauh ke kota nu loba polisi, ke kota nu ramai motorna seger, lain di jalan desa, saya di jalan desa itu Bapak Ibu pakai apa? Helm. Cik pikirannya enak nganggo helm teh meh naon? Cium polisi. Sini. Tambah heran lucu. Harusnya agar kita selamat. Nah, sepakat ya agar kita bukan karena polisi. Nah itu yang kita yakini itu bakal ayah polisi, kita bakal selamat di polisi, tak bakal selamat di kurang. Lu yakin. Nah betul diri. Nah itu keyakinan namanya. Ya, keyakinan itu disepakati oleh semua, sepakat semua untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada COVID-nya, ada COVID, main naon? Itu COVID, tertular, sehat. Nah nilai kesehatan yang ada. Padahal ketika kita menggunakan masker, dah kita lagi sieun ku COVID ke simbeunang, gitu ya. Seperti itu. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang kakak. Ampun tentang setengah tangan. Itu namanya keyakinan. Jadi yang harus kita tanamkan ke anak adalah keyakinan, bukan alasannya karena ada motivasi atau alasan dari eksternal. Jadi keyakinan untuk diri sendiri, apa yang bisa menghargai diri kita, yang bisa membuat diri kita selamat di sekolah atau di kelas. Kita sebagai guru, bapak dan ibu yang hadir sebagai kepala sekolah harus membuat yang namanya keyakinan sekolah. Guru membuat keyakinan kelas untuk sebagai awal dari pembiasaan budaya positif, pengenalan budaya positif untuk menciptakan budaya positif. Nah, peraturan ini biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Tadi sebelumnya sudah peraturan ini dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Namun keyakinan itu dibuat dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Kata-katanya itu universal, ya, tidak terlalu banyak. Nah, keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian adanya kesepakatan antara murid dan guru. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Kalimatnya positif. Kalau peraturan kan tidak terlambat masuk kelas, tapi untuk keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat yang positif, konotasinya positif. Kalau tidak, dalam bahasa Inggris kan ada negatif positifnya. Nah sih negatif positif ini not sama misalnya is not sama is makan positif, is not negatif. Tidak, dilarang, tidak boleh, itu negatif. Begitu. Nah, pada keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata seperti itu. Dalam peraturan kan ada yang tidak boleh datang ke ruangan. Keyakinan kelas harusnya dibuat ini tidak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya mudah diingat. Tidak seperti peraturan kelas berbeda banyak. Tata tertib sekolah banyak. Tapi keyakinan itu dibuat hanya beberapa saja, hanya 3 sampai 7 saja. Supaya apa? Supaya mudah untuk diingat. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi
dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Nanti ada contoh peragaan saya sudah buat ya, membuat keyakinan kelas. Nanti kita tonton bersama-sama. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada prosedurnya Bapak Ibu untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi terasal di sana kepala sekolah bikin keyakinan kelas, Canva, cek, template, tempel. Tidak seperti itu. Tapi ada prosedurnya. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya kalau kepala sekolah itu harus mempersilahkan semua warga sekolah, guru dan stakeholder semuanya. Kemudian kalau di kelas ya kita melibatkan juga siswa. Kemudian mencatat semua masukan dari siswa dicatat. Apa sih yang tidak boleh dilanggar di kelas kita? Di sekolah apa sih yang tidak boleh dilanggar di sekolah kita? Itu. Kemudian ganti kalimat-kalimat yang masuk itu menjadi kalimat positif. Seperti tadi, tidak boleh terlambat. Nanti menjadi kalimat yang positif. Misalnya datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang sudah tersusun ini tidak boleh banyak-banyak, hanya 3-7 item saja, 3-7 keyakinan. Kemudian kita dengan anak didik kita meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Jadi kesepakatan itu harus juga ditandai. Kesalahan abi, Bapak saat terang juga, Neng, ada mah cara keyakinan kelas, langsung silakan Pak dirubah kumaha abdi, gitu ya Pak ya, dirubah kumaha abdi langsung, itu naruh salah ulang kali, gitu. Dasar dari terang ilmu, aku terang prosedur, seperti itu. Setelah tahu, nah saya praktekkan dengan siswa. Saya praktekkan, mohon maaf, pilih ayah cari sana anu ada di papalekot ya. Kita akan buat keyakinan kelas seperti ini. Nah, yang saya dibahas itu kalian mau kelas itu yang dibahas adalah kalian harus taat pada aturan. Nah, kamu yang namanya aturan
untuk dituliskan peraturan apa yang harus ada di kelas kami. Ini sesi curah pendapat. Saya percepat videonya karena panjang. Tidak boleh ditelepon. Masing-masing anak menempelkan pendapatnya peraturan apa yang harus ada di kelas kami ini. Ini masih campur, masih kalimat yang negatif ada, kalimat yang positif juga ada. Seadanya anak saja. Nah ini pertama yang kita buat keyakinan kelas itu jadi keyakinan kelasnya. Nanti keyakinan yang akan kita buat itu hanya sedikit. Ini kan banyak. Ya, ini adalah yang harus kita sepakati nanti. Gitu ya. Ini kan banyak. Nanti kita keyakinan kelasnya itu hanya 3 sampai 7 item saja. Ya, 3 juga apa ya nanti kita alami prosesnya ya, proses pertama ya. Oke, ibu bacakan ya. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah di ruang meja. Ini proses membacakan kesepakatan kelas atau aturan kelas yang belum menjadi keyakinan kelas. Jadi dibaca satu-satu, dipercepat ya. Jadi curah pendapat dari anak-anak itu kita tampung semua. Kemudian kita bacakan di depan anak-anak. Di sini untuk keyakinan kelas, tahap yang kedua adalah dia harus membuat kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Keyakinan atau nilai negatif diubah menjadi ke positif. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja atau di selokan. Tidak boleh itu negatif ya. Diubah ke negatif. Dilarang negatif. Tidak itu berarti negatif. Ya, membuang sampah pada tempat sampah. Ditulis di sini ya. Itu kalau pasal. Pasal di sini. Oke. Menanyakan kepada guru atau teman soal yang tidak dimengerti. Menanyakan kepada guru atau teman soal yang tidak dimengerti itu positif atau negatif? Positif ya. Tinggal kita gunakan saja, oke? Oke ya? Yang ketiga, tidak boleh membuka sepatu di kelas. Kalimatnya masih negatif atau positif? Negatif. Kenapa menjadi positif? Memakai sepatu tidak layak. Silakan. Mengubah kalimat yang tadinya negatif menjadi kalimat yang positif. Oke, ini sudah berapa? Pertama, positif. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Tuh masih kalimat negatif atau positif? Itu kurang lebih proses atau prosedur dalam membuat suatu keyakinan kelas. Jadi kan tadi hanya sampai ganti kalimat negatif dan menjadi kalimat positif. Kemudian kita akan setelah mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, kita akan tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan
disusun menjadi suatu keinginan kelas. Gitu, ya. Nah, ini adalah proses mendalami keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tadi setelah ditinjau, kemudian kita ditempel di tempat yang mudah terlihat. Oke, ini yang kami buat. Ini yang kami buat kemarin untuk keyakinan kelas. Jadi dibuat semenarik mungkin, terserah anak-anaknya mau seperti apa, bentuknya mau seperti apa. Menurut kita, oh ini kepada lungguh gitu ya, asal jelek gitu ya. Itu kan menurut kita. Tapi menurut anak-anak ini sudah yang paling indah. Kemudian kita tempelkan keyakinan kelas ini di tempat yang mudah terlihat, supaya nanti anak-anak ketika melanggar suatu hal itu bisa langsung, anak-anak yang tidak ingat keyakinan kelasnya bisa langsung dibaca oleh anak-anaknya sendiri, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu didalami, prosesnya itu menggunakan tabel P, misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau misalkan datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya datang terlambat. Sepintas saja ya ini Bapak Ibu. Kemudian kita curahkan kepada anak, tugas aku dan tugas kamu itu apa? Guru itu aku, kamu itu siswa. Ya. Guru tugasnya apa? Cik, ibu tugasnya naon? Meuteun Bu. Kan ada yang seperti meuteun padahal kan masih polos. Nah, kita olah menjadi dengan bahasa yang lebih yang lebih ilmiah gitu, untuk nanti disimpan. Kemudian misalkan ada beberapa pengawas datang, kita sudah kali ini gitu. Murid tugasnya belajar semangat belajar dan semangat dalam belajar. Kemudian guru tugasnya memberi rasa aman dan nyaman pada siswa, kemudian menjadi teladan. Ya, ini sepintas saja. Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Kalau dalam proses membuat keyakinan kelasnya itu kurang lebih seperti tadi. Setelah keyakinan kelas ini dibuat, itu kita dalami keyakinan kelas ini. Kemudian yang selanjutnya, kunci budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia ini seperti yang tadi diulas, ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup yang primer. Contohnya apa? Makan. Apalagi minum. Apalagi kebutuhan dasar kita, sandal, pakaian, sandal, ya, kebutuhan primer. Jadi apa? Rumah, papan, sandal, papan. Nah, itu kebutuhan yang pertama yang ingin dipenuhi oleh manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan pujian dan rasa diterima. Itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan freedom atau kebebasan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Saya mau bertanya nih ke Bapak Ibu semuanya, sampai di titik ini, di usia sekarang, di situasi yang sekarang, kondisi yang sekarang, kira-kira kebutuhan yang paling Bapak Ibu butuhkan itu kebutuhan yang nomor berapa? Contoh, aku masih perlu makan. Ibu yang nomor 1 ya? Nomor 2, nomor itu kasih sayang jarang bimbang. Kesenangan,
di usia sekarang ini, kalau untuk mamanya, alhamdulillah ya, insya Allah. Setiap hari kita butuh makan, tapi alhamdulillah kita bisa memenuhinya. Betul Bu ya, betul ya. Yang utama adalah kesenangan. Saya juga saya sampai mencari kopi yang jauh, sebenarnya 1000 pasir, sampai mencari kopi yang jauh yang harganya bermaos. Padahal mah kopi itu bisa dibikin sabarlah 1.500. China di mana? Di Mangjuro China di belakang. Tinggal diseduh baik di bumi ayah sukses 1.500. Kopi liam ayahnya Pak sampai tepi-tepi di Bogor. Habis sampai pesan kopi liam ke Bapak. Tapi gratis tak bayar. Sampai saya tarik kopi liam di Bapak jauh gitu ya. Jauh-jauh kopi nu hargana 30.000, 35.000 untuk apa? Untuk kesenangan. Padahal kita bisa memenuhi itu dengan di rumah saja kita bisa hanya sekedar kopi. Tapi karena kita butuhnya kesenangan, kita memilih yang lebih bagus, yang jauh, yang lebih capek sebenarnya. Kalau ini sudah ya tentang hidup, kebutuhan akan kasih sayang ini adalah kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Jadi butuh kasih sayang, butuh kasih sayang. Jadi ketika kita merasa diakui di suatu tempat kerja, begitu, itu kita sudah mendapatkan kasih sayang. Ketika kita diasingkan, alhamdulillah di sini saya sangat diterima, Bapak juga merasakan saya sangat disayangi di sini. Masya Allah. Oh, kita saling menyayangi ya Pak. Iya. Siswa yang mempunyai kebutuhan akan cinta dan kasih sayang ini yang tinggi ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dia mau dilus-elus, dia mau dipuji-puji seperti itu. Ya. Sepintas-sepintas ini mah mudah dimengerti sih. Kebutuhan akan kebebasan tadi, misalkan kebutuhan akan kebebasan, kurang teh, nuju diajar teh. Nah, belum kursian wae, kaditu wae, ka toilet wae, eutik-eutik, Bu izin, eutik Bu izin pada cuci tangan. Nah itu dia sedang kebutuhan akan kebebasan karena merasa nah ibu gelisah tuh, Bu Haji gelisah, ngomong tuh. Gelisah terus aja kembali ke Dios baik. Butuh kebebasan, pengen iya, butuh kebebasan keluar, butuh kebebasan seperti itu contohnya. Kemudian kesenangan tadi sudah dicontohkan. Kopinyo. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ya, penguasaan itu diakui kalau kita itu hebat. Karena gini, contohnya gini, ada anak pintarnya, tapi anak-anak aja ketika kita tidak diakui kepintarannya itu tidak muncul. Ya, tapi ketika diakui, malah anak itu bersemangat. Ya, seperti itu. Nah, coba sekarang kita analisis. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu kebutuhannya, kebutuhan apa? Kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Jadi ada 5 ya. Senang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Wow. Ibu guru dikejar ya. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya ini yang kelima adalah posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer.
Mungkin tadi yang pertanyaan pemantik tadi, apakah Bapak setuju bahwa menghukum itu bisa meningkatkan disiplin? Ini berkaitan dengan itu, ya. Apa itu penghukum itu? Dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Patuhi aturan saya. Awas nanti kalau tidak dipatuhi, nanti kamu dari lapangan hukum. Kamu datang terlambat, bersihkan WC, itu penghukum. Ya, boy, buka mega, buka bulan itu penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lembut. Tong. Nah, atuh geuning terlambat bae, ibu bisa dicarekan ke kepala sekolah. Lamun di kelas ibu yang terlambat bae, ibu bisa dicarekan ke kepala sekolah. Ulahnya anak itu akan merasa bersalah karena saya ibu nanti dimarahi oleh kepala sekolah. Seperti itu. Itu posisi membuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, sebelum posisi kontrol ini hadir, kita didorongkan untuk menerapkan kita itu sebenarnya harus sebagai teman, betul tidak? Ambil jika teman, ajak siswa teh, gitu ya. Biar apa? Biar dekat, biar anak mau curhat sama kita, gitu. Betul tidak? Betul ya. Nah, ternyata ketika dalam posisi ini, memang guru itu tidak menyakiti murid, tidak menghukum. Namun posisi ini mempunyai nanti dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah anak itu akan ketergantungan terhadap kita. Begitu. Akan ketergantungan nanti tidak nurut ke guru yang lain. Apalagi Bu Yani mah misalnya, dulu dengan orang tuh agak teman gitu ya. Tapi di sisi lain Bu Meli macam galak. Nah nanti anak itu akan cenderung tidak berkata kasih saya ke guru kan tidak berkata, jadi akan nurutnya ke Bu Yani aja seperti itu. Posisi monitor atau pemantau ini bisa posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan. Contoh kalimatnya, nah ini apa yang telah kamu lakukan? Tata tertib mana yang kamu langgar? Seperti itu. Nanti ibu catat ya di buku BK. Nanti ibu catat ya di buku. Nanti ibu laporkan ya ke orang tua. Ini pemantau. Kemudian posisi manajer. Ini posisi yang paling ideal. Posisi ini di mana guru ini sebagai mentor dan berbuat bersama dengan murid. Mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya tanpa ada yang kalah, tanpa ada yang menang. Siswa menang, kita menang, seperti itu. Ini contoh penerapan atau posisi 5 posisi tadi ya, dari 5 posisi penghukum sampai dengan posisi manajer seperti ini sifatnya seperti ini. Disimak. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bentuk dari contoh dari 5 posisi kontrol. Nah, yang kita harapkan ini kita adalah sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Nanti berkaitan dengan apa yang namanya restitusi. Nah, dalam restitusi ini posisi kita ini bukan sebagai penghukum dan 3 yang lainnya, tapi posisi kita ini sebagai manajer. Restitusi ini apa? Restitusi ini merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita melakukan dialog dengan siswa. Dalam KPPI, restitusi ini kalau bisa bahasa Indonesia itu ya. Restitusi ini adalah ganti rugi. Tapi bukan itu. Anak ini diharapkan bisa untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri dari restitusi adalah memperbaiki hubungan. Kan ada anak yang selalu telat. Kemudian kita suka agak sewa gitu ya, anak yang suka telat atau tidak patuh terhadap aturan. Nah, dengan adanya restitusi, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita melakukan dialog. Dengan dialog itu kita tahu alasan anak itu motivasinya apa, dan apa yang terjadi pada anak seperti itu. Jadi jangan langsung kita mencap anak itu seperti apa gitu, apalagi mencap anak buruk. Restitusi ini adalah tawaran seperti tadi yang terakhir ya, ketika tadi posisi manajer kita menawarkan, jadi mulai kapan Naren ini akan menyetel siapa yang bisa membantu mengungkap seperti itu. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri ini merupakan cara yang terbaik karena fokus terhadap karakter, bukan kepada tindakan yang sifatnya sementara. Restitusi ini menguatkan dan mengembalikan siswa kepada kelompoknya. Jadi setelah siswa melakukan kesalahan, ini siswa supaya dapat diterima lagi ke dalam kelompoknya. Nah, ada juga segitiga. Jadi siasat atau cara atau teknik kita merestitusi itu kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita sampaikan kepada anak bahwa kesalahan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti itu. Tidak apa-apa anak melakukan kesalahan karena salah itu bagian dari pembelajaran. Kemudian dengan seperti itu akan menggeser identitas anak yang gagal menjadi identitas yang sukses. Yang kedua, langkahnya adalah yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan kepada anak bahwa setiap manusia ini memiliki kebutuhan dasar yang bukan disampaikan kepada anak, tapi kita harus mengetahui, harus menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kemudian menggeser pemikiran guru dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid.
Dengan validasi tindakan yang salah, kita harus mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki, maka kita akan bisa memperbaiki hubungan dengan murid karena murid tidak merasa dituduh kurang itu salah, si itu salah lagi, gitu-gitunya. Dengan memvalidasi tindakan yang salah, jadi tidak ada nanti terjadinya guru, si ibu menuduh orang salah, padahal si itu salah. Nanti tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan murid akan diberikan beberapa pertanyaan nih untuk menemukan motivasi intrinsiknya. Kemudian murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, untuk lebih memahaminya, kita coba simak satu video lagi penerapan segitiga restitusi. Ketika anak ada menciptakan suatu masalah, ya, menciptakan keributan. Ini skenario ini anak ini ribut dengan temannya, bahkan sampai gontok-gontokan, berkata kasar. Nah, penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan, contohnya adalah dalam penayangan video ini. Silakan kita simak baik-baik. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir kata lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada anak. Baik Bapak Ibu semuanya, dari selesai. Terima kasih dari pemaparan saya tadi. Mudah-mudahan sama-sama.
Dari pemaparan saya tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi modal dasar kita untuk menumbuhkan budaya positif kita di sekolah dengan menerapkan 6 konsep-konsep inti menciptakan budaya positif, yakni disiplin positif, kemudian kita bisa memahami motivasi perilaku manusia, kemudian membuat keyakinan kelas yang nanti akan menjadi modal kita dalam mengeksekusi, kemudian kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru kita pahami yang ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer, kemudian kita bisa melaksanakan segitiga restitusi atau merestitusi setiap permasalahan atau anak yang bermasalah di sekolah kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif alhamdulillah telah selesai dipaparkan oleh rekan kita Ibu Meli. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu terakhir, acara penutup. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meli yang telah memberikan paparannya tentang diseminasi budaya positif. Itu sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena untuk budaya positif tersebut itu memang sangat diperlukan di sekolah. Untuk pengalaman saya sendiri pada zaman dahulu ketika saya sekolah, yang namanya anak itu sebagai kertas kosong memang betul gitu ya. Saya mempelajari itu sampai kuliah bahwa anak tersebut adalah kertas kosong yang dimana seorang guru atau orang tuanya itu dapat mengisi sesuai dengan apa yang kita berikan. Namun sebenarnya siswa tersebut memiliki kodratnya sendiri, kemampuannya sendiri, yang dimana kita itu sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator, yaitu dimana anak tersebut sudah memiliki karakter atau pemahamannya, di mana kita mengarahkannya agar siswa tersebut dapat terarah sesuai dengan jalan yang semestinya, seperti itu. Terus untuk yang kedua, untuk hukuman itu, ketika zaman dulu itu hukuman itu diberlakukan. Kenapa siswa tersebut diberikan hukuman dengan catatan itu supaya siswa itu supaya siswa itu bisa dapat memperbaiki kesalahannya. Tapi di zaman sekarang ini, kalau anak tersebut diberikan hukuman atau dijudge bahwa anak tersebut salah, pada zaman sekarang itu anak tersebut tidak menerimanya, bahkan mereka bisa melawannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa harus bisa memberikan atau kita bisa menganggap bahwa anak didik tersebut itu sebagai teman kita sendiri, yaitu apabila anak kita melakukan kesalahan, kita bisa melakukan pendekatan supaya anak tersebut itu tidak merasa bahwa dirinya itu benar-benar bersalah. Nah, dengan memberikan pendekatan, dengan memberikan nasihat, anak tersebut akan menyadari dirinya sendiri bahwa perbuatan seperti ini itu salah. Nah, yang harus kita
lakukan itu, oh berarti kita harus memperbaikinya dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang memang sekarang dipaparkan oleh Bu Meli itu sangat bagus sekali, memang ada banyak masukannya, banyak untuk nanti ke guru ada ilmunya untuk menerapkan anak-anak seperti itu. Jadi punten Bapak kami itu ya, tadi sudah dibicarakan. Insya Allah untuk kegiatan praktik baik nanti akan dikasih piagam atau sertifikat ketika ini bagian pelatihan. Tapi kalian